Jadi kalau dilihat dari sejarahnya itu memang bukan beliau duluan sebenarnya kalau dilihat, tapi ada sejarah Dr. Hindia Belanda juga ada yang kalau tidak salah ada namanya yang nama asing sama nama dari yang lain ya, bukan ini, tetapi mungkin beliau ini salah satu yang terlama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kembali lagi dengan saya Nila Karnila. Kita hadir di Bincang JMSI Lampung. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dokter. Dokter dari Rumah Sakit Berplat Merah. Beliau seorang direktur dari Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Lampung. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Nila. Selamat siang para pemirsa sekalian. Ya, Dok, kita ini kan mau bincang-bincang nih tentang Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Kita ketahui Rumah Sakit Abdul Muluk merupakan rumah sakit plat merah kebanggaan Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengambil alih Rumah Sakit Abdul Muluk pada tahun 1965. Walaupun rumah sakit tersebut berdiri sejak 1914. Banyak capaian-capaian sudah dicapai oleh rumah sakit tersebut. Dan kita pada siang hari ini jelang sore akan mendengarkan capaiannya apa saja. Kita akan kulik sampai dengan capaian 2022 dan apa target di 2023 ini. Dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Dr. Haji Lukman Pura, SPPD KGH MHSM. Bapak Lukman Pura ya Pak. Dok, saya manggilnya dokter aja ya. Ya. Kita karena santai ya, Dok ya. Ya, karena santai. berbicaranya ini tentang pelayanan, jadi harus Ya. santai. Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri sejarahnya bisa sampai dengan diambil oleh pemerintah Provinsi Lampung di 1965. Seperti apa ya, Dok, perjalanannya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Nila, para pemirsa, sahabat JMSI semua. Pertama, izinkan saya Lukman Pura, saya Direktur Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Tentu saya bersyukur dapat kesempatan untuk bisa bertatap muka, berbincang kepada para pemirsa ya, melalui Mbak Nila semua. Sebagai salah satu media silaturahmi kita tentu. Jadi saya cukup berbahagia dan berbangga bisa mendapat kesempatan ini. Jadi mohon izin untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sejarahnya Rumah Sakit Abdul Muluk. Kalau kita lihat dan juga saya juga bisa melihat dari dokumen-dokumen yang ada Mbak Nila, memang sejak 1914 itu yaitu zaman kolonial ya, zaman belum kemerdekaan. Jadi memang ada pemerintah Hindia Belanda ya yang melakukan pada saat itu kan lebih banyak mereka hadir di negara kita ini karena perkebunan-perkebunan. Iya, ada perkebunan. Jadi memang ada pelayanan-pelayanan yang dikhususkan pada saat itu oleh perkebunan underneming namanya. Jadi mereka itu oleh karena ada yang sakit, ada peningkatan jumlah yang sakit, sedangkan perkebunan juga harus jalan terus. Mereka itu sudah mulai mengadakan ya tempat pelayanan kesehatan lah. Jadi semacam rumah sakit mini kalau zaman-zaman sekarang. Dan itu menjadi cikal bakal dalam perjalanan selanjutnya, di mana ia lebih didominasi oleh pegawai-pegawai Hindia Belanda dulu gitu ya. Kemudian juga akhirnya berjalanan dengan waktu berdirilah rumah sakit itu, pelayanan semacam rumah sakit itu. Ya mungkin dengan pelayanan-pelayanan yang khusus atau spesifik pada orang-orang tertentu. Namun makin lama berjalan, kemudian juga memasuki kemerdekaan. Nah, di dalam kemerdekaan itu juga selain dari pemerintah itu ya udah diambil pemerintah Indonesia. Dulu kan Provinsi Lampung ini kan masih bagian dari Sumatera bagian selatan.
Jadi pemerintah Sumatera bagian selatan juga pernah mengelolanya, kemudian juga pemerintah Bandar Lampung juga pernah di bawah itu kewilayahan ya. Kemudian akhirnya pada tahun 1964-65 itu mungkin karena memang Provinsi Lampung juga terbentuk gitu kan, akhirnya di bawah kelola oleh pemerintah provinsi hingga saat ini. Ya, kira-kira begitulah sejarah singkatnya sejauh sepengetahuan kita bersama. Kalau untuk lokasi memang di tempat yang sekarang ini ya Pak? Iya, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, dari foto-foto yang ada memang cukup sederhana dulu ya. Tapi makin lama kebutuhan memang makin melebar, jadi tidak ada sejarah yang tercatat dia dipindahkan dari mana ke mana. Jadi memang awalnya di situ, jadi terus berkembang, ditambah juga dengan tumbuhnya penduduk sekitarnya ya. Jadi memang selama ini di situ, Mbak. Jadi tidak pernah ada ininya lokasinya yang 2 atau 3 itu tidak ada. Jadi memang di situ sejak lokasi awalnya. Iya, baik Dok. Dok, kan banyak nih pemirsa juga nggak tahu ya Dok ya. Itu memang nama tersebut, nama Rumah Sakit Umum Abdul Muluk itu diambil dari mana ya Dok? Ya, jadi kalau dilihat dari sejarahnya itu memang bukan beliau duluan sebenarnya kalau dilihat, tapi ada sejarah Dr. Hindia Belanda juga ada yang kalau tidak salah ada namanya yang nama asing sama nama dari yang lain ya, bukan ini. Tetapi mungkin beliau ini salah satu yang terlama. Kalau tidak tuh sampai 12 tahun. 12 tahun. Iya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan mungkin pada saat itu ada momentum-momentum yang baik dan sebagainya. Kemudian dari waktu beliau kepemimpinan ya sehingga nama itu oleh pemerintah provinsi diambil sebagai nama rumah sakit. Berarti memang proses perjalanannya panjang ya panjang Dok? Sampai kita lihat sekarang bangga kita sebagai Alhamdulillah. Bangga sekali saya sebagai saya pribumi, memang pribumi Lampung, bangga saya punya rumah sakit yang sudah semegah. Kita lihat aja tampilan dari depan, Masya Allah cantik sampai ke belakang, dan pelayanan pun sekarang begini banget ya Dok. Alhamdulillah. Masya Allah. Di bawah naungan Pak Direktur Lukman Pura, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya Dok, kita lanjut kembali. Terus apa saja sih Dok yang sudah diperbaiki nih? Kan kita ketahui nih kemarin kan sempat rombak sana, rombak sini. Itu tiap tahun memang harus ada yang diperbaiki ya Dok ya? Jadi begini Mbak, jadi memang saya ini kan sebagai direktur ini baru 1 tahun saya. Jadi sejak Agustus 2021 ya saya dipanggil oleh Bapak Gubernur untuk diperkenankan dan dipercaya menjadi Direktur Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk. Ya saya pelajari ya. Jadi memang banyak juga yang tidak paham mengetahui bahwa pelayanan rumah sakit itu berbeda. Dia memang jasa. Nah, itu dari aspek jenis pelayanan ya. Nah, kalau dia soal jasa itu kita memuaskan orang dari produk yang dijual, dan itu adalah kesehatan. Tapi sebenarnya kan dari aspek pelayanan tuh seperti itu konsepnya. Jadi ya harusnya memang secara visualisasi, secara fisik ya itu memang harus tampak bagus, memuaskan orang. Nah, belum lagi kita masuk ke dalam pelayanannya gitu loh. Jadi memang diperlukan tampilan yang memang khusus ya, tampilan yang memang spesifik untuk pelayanan ini, karena dia jasa dari penerimaannya, dari tempat duduk yang disediakan, belum lagi dari ucapan. Nah, itu karena sektor jasa. Nah, ini jangan kita mengatasnamakan kondisi sakit kita mau sembrono memperlayan orang, enggak. Benar. Ya, jadi memang dalam tanda kutip customer atau pelanggan kita memang orang sakit, tapi harus kita layani secara sebaik-baiknya sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Dan itu kan harus diselimuti dengan manner, dengan tata cara yang standar. Namanya public service yang umum gitu. Nah, oleh karena itu saya juga dibekali perintah oleh Bapak Gubernur, jangan buat
orang takut ke rumah sakit. Benar. Ya, memang betul kata beliau. Dan yang lebih penting juga yang saya cukup terkesan omongan beliau, negara harus hadir pada saat orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti itu. Artinya jangan sampai terbengkalai. Dua itu, pesan itulah yang memotivasi saya untuk ya memperbaiki tampilan, memperbaiki servis, memperbaiki penunjang lainnya memang harus. Jadi mereka tuh datang tuh jangan seolah-olah karena memang mereka membutuhkan bantuan kita seenaknya misalnya, dia nggak begitu. Jadi harus ada standar-standar pelayanan terpenuhi, standar pelayanan umum yang memuaskan, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dengan motivasi itulah ya kita harus memperbaiki dari parkir, dari keamanan, dari cat yang ditampilkan. Seperti itulah filosofinya. Nah, soal pembangunan itu harus terus. Karena ya di dalam pelayanan kesehatan itu kita itu memenuhi demand, ekspektasi, harapan orang terhadap pelayanan itu kadang-kadang jauh melebihi dari penyediaan yang ada. Karena pelanggan atau customer yang datang kepada kita itu dari berbagai level pendidikan, level kesejahteraan, level pengetahuan. Jadi untuk mengimbangi itu ya minimal kita harus memenuhi standar pelayanan standarnya. Karena memang pelayanan kesehatan itu kan standar pelayanan minimal mutlak wajib yang harus kita sediakan. Betul. Tapi bukan berarti kita mengabaikan manajemennya. Nah, oleh karena itulah melalui pembangunan ini terus-menerus Mbak Nila harus kita penuhi gitu ya. Nah, jadi seperti itulah merupakan kewajiban kita untuk dapat menyediakan pelayanan yang nyaman, baik, ramah, dan itu terus berjalan sepanjang waktu. Benar. Iya, kan kita ketahuan juga nih dok, rumah sakit dari depannya sekarang sudah cantik sekali ya dok. Ya, dari baru masuk depan sudah kelihatan cantik besar. Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Lampung. Masuk ke dalam IGD sudah lebih cakep sekali tertatanya. Parkir juga. Nah itu memang ada nantinya dari IGD ke tempat rawat inap itu space-nya jauh sekali atau memang berdekatan gitu dok? Jadi sebelum menjawab ini rupanya Mbak Nila ini mengikuti juga perlahan-lahan diintipnya nih ya pekerjaan. Tapi memang betul karena apa yang Mbak Nila rasakan juga mungkin representasi daripada perasaan-perasaan orang lain. Iya betul. Ya jadi memang pembangunan rumah sakit itu spesifik, dia ada zoning, zonasi kalau untuk dapat zonasi pelayanan publik, zonasi administratif, zonasi infeksi, zonasi bisnis, zonasi darurat gitu ada. Jadi memang itu ada mappingnya. Makanya pada pelayanan-pelayanan yang khusus, pada pelayanan-pelayanan gawat darurat, itu pelayanan itu nggak boleh jauh daripada tempat tindakannya. Sebagai contoh kalau di instalasi gawat darurat ya, instalasi gawat darurat itu kamar bedahnya, pengamanannya itu ada di lantai atas. Kalau bisa dia nggak jalan, dia udah naik ke atas, dioperasi di atas. Nah itu yang namanya PONEK kan, ada pelayanan obstetri neonatal emergency ya. Di situ kalau tiba-tiba mau melahirkan ya nggak langsung lari ke kebidanan di belakang, dia naik ke lantai atas. Dokternya langsung naik ke atas. Jadi memang benar untuk ruangan-ruangan rawat di belakang juga ya memang ada ruangan-ruangan yang seminimal mungkin jaraknya dengan emergency. Tetapi kalau dia udah stabil perlu perawatan. Perawatan tuh ada dua, perawatan yang umum, perawatan yang spesifik. Ada yang infeksi, ada yang non infeksi. Nah itu melalui zoning itu udah ada penempatan-penempatannya. Kalau yang stabil baik, mencret-mencret aja, atau panas aja mungkin agak ini ya, lebih jauh, lebih ini kan bisa. Jadi yang umum bisa. Tetapi kalau yang perlu kenyamanan, perlu juga ketenangan, perlu ada juga. Kita harus sediakan ada semacam pelayanan VVIP, ada pelayanan-pelayanan yang bersama keluarga. Ini juga yang saya perhatikan. Kalau Mbak Nila tadi bilangin
Lampung saya ini Lampung juga istilahnya. Saya hidup dengan kearifan lokal Lampung. Jadi Nyai sama Sidi kita itu, penyimbang kita itu kalau sakit, semua anak cucunya ikut, ya kan? Iya. Nah jadi harus ada tempat juga yang gimana keluarga dia kumpul. Iya. Kalaupun nggak bisa bantu Nyai sama Sidi yang sakit di Bandung, dia orang kumpul di luar ngedoain. Nah, kumpulnya ini mereka mau makan, mau teriak ngomong kuat, kan biasanya gitu ada kan? Jadi saya memanfaatkan ruangan-ruangan existing yang ada, yang sudah lama, ya saya perbaiki. Saya ada 10 kamar, 9 kamar yang seperti itu. Saya tertawa-tawa aja ngelihat, wah ini cocok nih dengan orang Lampung kita ini. Nah, cuman kan kita harus ya jangan ribut-ribut amat. Kalian di luar gitu kan. Ada juga ruangan-ruangan khusus yang memang tidak bisa dijenguk, ngejenguknya pakai kamera. Tetapi kan kearifan-kearifan lokal itulah yang harus disublimasikan, diimplementasikan, diterjemahkan dalam pelayanan kita. Nah, itulah. Kalau yang kan saya ini memang karena penduduk di Bandar Lampung dan berobatnya pun memang sampai ke rumah sakit Abdul Muluk dari yang dulu sampai sekarang kan udah merasakan tuh pelayanannya sekarang jauh lebih beda. Sekarang dari kita masuk yang dulu, maaf ini ya Pak Dok, kalau dulu itu agak jutek pelayanan. Sekarang sudah mulai perbaikan-perbaikan itu ya Dok. Nah saya mau tanya Dok, yang di sebelah kanan itu kan ada kayak ruangan untuk duduk-duduk, itu yang kayak rumah singgah atau kalau yang tidak ada, maaf ya Dok, dari kabupaten lain datang yang di sini nggak punya sanak saudara gitu kan, tinggalnya di sini, emang itu tiap tahun harus kita perbaiki ya Dok ya? Ya betul itu. Jadi ini salah satu yang masih belum tergarap. Jadi saya juga udah menyiapkan ini ruangan untuk pasien penunggu. Tapi kadang-kadang saya jam 10 malam, jam 11 saya sering sidak-sidak mendadak ya. Saya lihat itu masih belum terpenuhi sesuai dengan harapan saya minimal. Jadi memang kadang-kadang pada lonjakan-lonjakan kasus khusus itu rame banget. Saya sedih juga itu. Jadi memang ruangan itu bagian daripada yang akan saya bangun di 2023 itu, ya ruang tunggu itu. Nah untuk rumah singgah saya memang sedang mempersiapkan. Yaitu rumah singgah itu memang ada penyakit-penyakit ya yang perlu rutin datang. Contoh, orang-orang yang harus menjalani radioterapi, orang-orang yang secara rutin harus ditransfusi, orang-orang yang itu jauhnya dari pesisir barat. Jangan pikir dia seolah-olah ada keluarga di Bandar Lampung. Jadi memang harus disediakan, dan saya sudah mendapat permintaan khusus dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita ya, Ibu Riana Sari Arinal ini. Memang beliau juga memperhatikan sampai sejauh itu dan saya juga tersentuh ya. Jadi beliau juga minta kepada saya ya untuk bisa menyediakan itu, dan itu dalam garapan kita di tahun 2023 ini. Jadi memang ya Mbak Dila ya, para pemirsa sekalian, rumah sakit itu gabungan antara hotel dengan rumah makan. Dalam aspek bisnis pelayanannya. Cuman pelanggan yang datang ini pelanggan stres karena keluarga stres, yang sakit stres. Beda dengan hotel. Kalau hotel dia bervakansi, artinya berlibur, tenang, senang. Jadi menghadapinya juga tenang gitu kan ya. Jadi tapi kondisi itulah filosofi pelayanannya. Jadi harus memang nyaman. Tempat tinggalnya juga ada, dilayanin kayak hotel, penanganannya juga ini. Jadi memang gabungan dari dua. Dan diperlukan akomodasi namanya. Akomodasi kan bukan soal tempat tinggal. Tempat mandi, tempat minum, tempat kamar mandi, kemudian tempat makan. Nah itu juga yang sedang saya perbanyak, UMKM dan lain sebagainya. Karena ada beberapa bagian yang harus kita penuhi, minimal 2 atau 3 lah ya. Yang pertama itu pasien yang sakit di rumah sakit itu harus dapat kepastian untuk pengobatan, kesenangan dan sebagainya. Nah, ya. Dia sendiri, tapi yang tadi itu, yang nganternya itu harus juga dipuaskan keluarganya, ya kan? Jadi dia udah dilayani, mereka pengen tempat tunggu yang nyaman, yang AC, karena sesuai kadang-kadang dengan
level sosial yang mereka hadapkan, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah staf saya. Pelaku provider pemberi pelayanan dia juga harus terpuaskan. Jadi dia harus nyaman juga, harus aman buat dia ya. Benar. Jangan pada zaman Covid semua minta diselamatkan. Pelayan saya ulangi, staf saya pemberi pelayanan kesehatan terancam kesehatannya. Misalnya APD tidak ada, belum diperiksa, minta dilayani cepat, ntar dulu. Iya. Karena para staf ini juga adalah population at risk, bahasa Inggrisnya adalah populasi yang berisiko tinggi untuk terinfeksi. Karena dia pulang, ketemu suaminya, ketemu anaknya, istrinya, bisa menular kan. Nah itu yang kadang-kadang lupa orang. Seolah-olah di sana tidak terlayani, banyak yang teriak-teriak. Belum dilayani orang, belum pasti nih. Antigennya positif atau tidak, PCR-nya tidak, kan gitu kan. Tapi kan kita udah sepakati bahwa kita pakai APD segera kita tangani, gitu lah ya. Jadi hal itulah yang memang terus kita penuhi, kita perbaiki dengan berjalannya waktu. Benar-benar. Insya Allah. Bismillah ya. Berarti bentar lagi ada rumah singgah yang memang sudah disusun dan segera akan direalisasikan oleh Pak Direktur Lukman Pura. Rumah singgah bukan rumah susun ya? Oh iya, rumah singgah. Iya, bukan rumah susun, benar. Baik dok, kita lanjut lagi nih. Ngomong-ngomong soal dokter di Rumah Sakit Abdul Muluk. Kita ketahui kan dokternya di sana itu banyak sekali. Dan sekarang ada nggak sih dok? Satu yang memang kita prioritaskan yang akan kita lebih tonjolkan untuk Lampung, dokter spesialis apa ini dok? Ya. Jadi sebenarnya di dalam definisinya rumah sakit itu kan minimal pelayanannya gawat darurat, rawat inap, rawat jalan dan keperawatan. Semua itu dipenuhi sesuai dengan kelas. Rumah sakit Abdul Muluk ini udah ultimate istilahnya kata saya itu. Sudah tertinggi, rumah sakit tipe A. Iya. Benar. Jadi rumah sakit tipe A itu cuma satu, Abdul Muluk aja. Nah, rumah sakit tipe A itu ya sudah harus memenuhi ada kriteria standar minimal yang harus dipenuhinya ya. Jadi Kementerian Kesehatan udah membentuk, sudah membuat kriteria sehingga dia masuk dalam kategori rumah sakit tipe A. Kemudian ada kelas pelayanannya, ada yang terakreditasi paripurna, utama ataupun madya. Nah, oleh karena itu makanya saya katakan rumah sakit Abdul Muluk ini rumah sakit tipe A. Rumah sakit holding, pengampu bagi semua rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung dan rumah sakit pendidikan teaching hospital. Nah, itu marwah maupun amanah yang diberikan sebesar itu bukan hal yang kecil, namun juga bukan hal yang mudah untuk dikelola. Jadi harus ada keahlian memanagenya dengan baik, harus juga ada komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka penyediaan itu. Nah, rumah sakit Abdul Muluk ini dalam tahap-tahap sekarang ini mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat menjadi rumah sakit rujukan nasional. Rujukan nasional yang regional. Artinya sebelum mereka itu nggak perlu ke Jakarta sekarang ini. Nah, saat ini yang paling menonjol dan juga menjadi kebanggaan kita, dia rumah sakit pengampu pelayanan kesehatan jantung terpadu. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan juga Rumah Sakit Harapan Kita sudah menunjuk rumah sakit kita ini sebagai kelas utama untuk pelayanan jantung terpadu. Nah, ini kebanggaan ini buat kita. Benar. Nah, ada 4 pengampuan lagi ya, rumah sakit onkologi kanker. Kanker juga dong? Iya, kanker. Kemudian ada lagi namanya onkologi jantung, stroke center, neurologi. Nah, di situ nanti penyakit-penyakit stroke, saraf di sana, dan yang terakhir itu adalah pusat pelayanan kesehatan ginjal. Kan kebetulan saya ini konsultan ginjal ya. Nah, jadi kalau memang bisa nanti kita penuhi di Rumah Sakit Abdul Muluk itu banyak konsultannya. Jadi kalau kita bilang analoginya dengan ABRI, dia itu markas besar
di mana para jenderal kumpul di sana. Ya, Nah, jadi nanti dia akan melakukan rujukan dari rumah sakit sebelahnya. Jadi memang dia secara alat, secara infrastruktur harus terpenuhi, termasuk SDM mengikutinya. Jadi nanti mudah-mudahan selesailah di Abdul Muluk. Jadi nggak perlu. Memang ada beberapa hal yang lain yang mungkin akan ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai rumah sakit rujukannya nanti nasional. Tetapi pada kesempatan pertama 60-80% harus bisa tertangani dulu di daerah. Jadi kita hanya mengirim 1-2 orang dari 20 sakit gitu. Nah, itulah yang dinamakan efisiensi yang bisa dilakukan. Jadi nggak perlu kita ke Jakarta, dari segi waktu dan biaya kita sudah teruntungkan. Benar. Karena pengobatan itu kadang-kadang berbanding lurus dengan kecepatan yang harus dilakukan. Kalau nggak mati. Ya, benar. Jadi memang diharapkan Abdul Muluk itu nanti akan banyak para keahlian-keahlian spesifik. Ya, paling tidak sekarang dari 5 pengampuan, 4 pengampuan itu sudah terpenuhi semua walaupun jumlahnya kurang. Ya, misalnya ahli jantung, ahli bedah jantungnya baru 1, misalkan rencana harus minimal 3, tapi paling tidak dari keahlian itu sudah ada semua di Abdul Muluk. Iya. Nah, operasi bedah jantung yang tadi dokter sempat singgung ya, ada 4 pengampu, salah satunya adalah bedah jantung ya dok. Ini kemarin dengar-dengar benar dok sudah melakukan perdana, benar nggak dok? Iya benar. Itu bisa diceritakan? Maksudnya bisa diceritakan nih dok, gimana nih? Jadi perdana, Mbak Nila ya, saya ini sebagai insan, sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai anak bangsa, sebagai orang daerah, saya rasanya bersyukur banget saya mendapat kesempatan untuk dapat mengelola ini. Saya kan juga sebagai orang yang terdidik dan dididik ya, punya passion ya, punya harapan dan cita-cita. Jadi memang bedah jantung terbuka ini bukan barang ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Tetapi memang usaha daripada direktur sebelumnya, kepala dinas sebelumnya, gubernur sebelumnya. Jadi memang sudah sejak diinisiasi sejak tahun 2018. Nah, proses itu buat kerjasama, semua dokumennya ada, nggak mungkin ada yang nggak hilang gitu. Jadi terdata dengan baik. Saya bisa lihat kilas balik saya lihat. Jadi memang usaha itu terus. Tiba-tiba kan COVID, 2 tahun ini kan COVID. Jadi memang ada stagnan sedikit. Tetapi dengan sistem yang baru, dengan adanya transformasi kesehatan. Nah ini semua diakselerasi, termasuk bantuan-bantuan biaya dan pengadaan lain terkait dengan program-program khusus ini. Makanya kita mendapat bantuan biaya untuk menyelesaikan dan mengakselerasi pelayanan ini. Oleh karena itu adalah bedah jantung terbuka, dan kita direncanakan akan operasi sebenarnya di bulan Januari sampai Maret di tahun ini. Januari sampai Maret. Iya, itu yang awalnya perdananya. Tetapi oleh karena ada akselerasi, ada permintaan, dan kesiapan juga udah oke dari alat-alat yang diberikan, akhirnya itu terlaksana lebih awal. Kapan itu? Nah, itulah bersyukur. Itu tanggal 18 November 2022 kemarin. 2022. Iya, itu hari Jumat loh. Saya ingat persis, jam 13 orang sudah mulai membedah jantung. Kalau dilihat fotonya mungkin level Mbak Nila ini pingsan lah ngeliat jantung. Jangan dok. Ya, teman-teman kita. Dan saya senang sekali, berbahagia sekali dengan berbagai segala kesulitan, kekurangan itu terlaksana. Saya terharu ya, itu operasi bypass pertama. Membuka, namanya juga terbuka ya. Bedah jantung terbuka. Jadi dada itu dibelah kayak ngebelah dada ayam. Nah itu karena pertama kali kita dapat pengampuan, pendampingan dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Itu yang dilakukan pada saat itu. Dan alhamdulillah ada seorang pasien 37 tahun laki-laki dengan gangguan jantung yang dinilai kita memang perlu di bypass. Karena di jantungnya dari 3 sistem perdarahan itu udah mampet semua. Di bypass itu diambil, di shortcut gitu. Allah. Kan? Nah, deg-degan juga, akhirnya berjalan dengan lancar, kita rawat
1 minggu, hari ke-7-nya alhamdulillah pulang. Sehat, Terharu ya, sekali ya. saya. Ya, orang Teluk Betung. Orang tahu. Nah, jadi nanti kalau mau bypass nggak perlu ke sana, antriannya panjang, biayanya besar, dan ini semua BPJS. Nah, itu benar dok. Jadi bicara tentang bypass, saya mengalami sendiri itu di bapak mertua dok. Iya. Kemarin belum ada, memang di Lampung ini untuk bypass, jadi disarankan Iya. di Jakarta. Jakarta semua. Di Gatot Subroto. Iya. Tapi mohon maaf, mertua saya meninggal dok Iya. saat di bypass. Iya. Mungkin karena usia. Iya. Dan di situ juga melihat usia ya dok, Iya. ya, untuk bypass gitu ya. Iya, iya. Jadi ya memang ini bahasa-bahasa bahasa-bahasa media. Dapat 2 pasien kayak gitu ya, saya cuci, saya jaga. Iya, benar. Kadang-kadang nggak dibuka, bukan nggak Benar, ditakutin, cuman ada orang-orang tertentu keluarga yang dikasih tahu. Jadi operasi-operasi itu dia di asesmen, banyak bener yang asesmennya, Benar dok. yang memeriksanya. Benar. Ngobrol-ngobrol ini layak nggak dioperasi. Iya. Jadi jangan sampai dead on table namanya. Mati di atas meja. Nggak boleh. Makanya udah kita diamkan, nggak boleh. Kepanggil keluarga. Jadi di obat konvensional, saya udah dapat 2 pasien kayak gitu. Ya saya cuci, saya jaga gitu aja. Daripada nanti resikonya lebih Dead on besar. table. Kan iya, istilah mereka ya. Iya, gitu. benar. Jadi istilah itu istilah-istilah terminologi kesehatan yang dipakai kita saja. Jadi oleh karena itu memang di asesmen seteliti mungkin. Ngapain operasi besar? Supaya itu bisa terjadi. Yang sudah ahli aja di Singapura, di Australia itu terjadi begitu. Benar. Jadi sesempurna mungkin pemeriksaan dan penyiapan kita belum tentu. Tapi kan Tuhan ngasih ilmu, kasih ukuran. Dari ukuran itu kalau udah kita penuhi ya insya Allah baik lah gitu. Jangan takut juga. Benar. Jadi jangan takut. Ya, seperti itulah kira-kira. Kalau untuk di Rumah Sakit Abdul Muluk ini, kalau pasang ring dari Sudah banyak. Sudah banyak ya, Iya, ya? sudah. Mau dibilang 1000 juga. Kalau yang udah 3000 itu kanker ya, yang disinar. Tapi kalau pasang ring itu udah hampir 1000. Sudah banyak pasien. Iya, nggak adanya. Jadi nggak perlu harus ke Jakarta. Iya. Di sini saja sudah ada. Iya. Karena jantung ini ya amat sangat tergantung namanya golden period. Golden period itu no more than 6 hour. Jangan tidak lebih dari 6 jam. Pada saat dia dikasih terapi itu masih selamat yang di bawahnya, belum mati jaringannya. Kalau lebih dari itu mungkin dipasang tetapi sudah ngeplek daerah distalnya. Gitulah kira-kira. Jadi asap lebih cepat lebih baik gitu loh, dan itu juga tergantung dengan kondisi. Jadi memang ketepatan needle to needle itu masuk door-nya, needle-nya ditanganin itu perlu waktu yang cepat, semakin cepat semakin baik. Itulah ya kira-kira. Jadi emang benar-benar harus harus ada protokolnya itu ya. Benar. Gitu. Harus tapi juga memang benar harus ilmu yang menyertai ya, dok. Nggak bisa asal-asalan ya. Ya. Dok, saya mau tanya kembali nih dok. Kemarin 2022 pencapaian kita apa saja? Lalu kita sudah memasuki 2023. Berarti sudah ada dong target kita apa nih? Ya. Dan sekalian boleh langsung ditutup dengan closing statement dari dokter sendiri. Ya. Jadi yang pertama ini tahun 2022 ini kita udah lalui bersama ya. Saya kan juga tahun 2022 ini Agustus kemarin baru 1 tahun. Tetapi dengan usaha bersama para sejawat saya di Rumah Sakit Abdul Muluk, dari tim manajemen, dari tim klinis ya, itu kami berupaya mewujudkan apa visi misi dari Bapak Gubernur ya, dalam rangka menuju Lampung Sehat dan Lampung Berjaya. Tentu di bidang kesehatan, lebih khusus lagi di pelayanan kesehatan.
Kalau tadi Mbak Nila sudah menyampaikan dan para pemirsa bisa lihat ya, fisik-fisiknya sudah kita perbaiki lah sedikit. Benar. Ya, sesuai dengan passion di dalam pelayanan kesehatan. Saya kan juga punya pendidikan, saya juga punya pengalaman. Saya bukan di ini saja, tetapi dengan melihat benchmark kepada rumah sakit yang ada di tempat-tempat lain, kemudian juga rumah sakit teaching hospital, rumah sakit pendidikan, ya kita perbaiki. Nah, saya ingin mewujudkan harapan pimpinan daerah dalam rangka memuaskan dan menyediakan pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit ini yang standar, yang dapat memuaskan dengan cara apa? Menampilkan visualisasi dari aspek kebersihan, dari aspek infrastruktur, kelengkapan alat, SDM yang mumpuni. Nah, semua ini kan tidak bisa dicapai dengan sendiri, harus ada dengan komitmen daripada kawan-kawan saya. Nah, itulah jadi pada tahap tahun 2022 ini kita perbaiki tampilan-tampilan sedikit demi sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nira tadi, dan juga para pemirsa sekalian lihat. Pelayanan kesehatan itu harus firm, harus yakin, harus pasti gitu loh ya. Harus ada kepercayaan dari masyarakat penggunanya. Jadi ya itulah yang bisa kami tampilkan, dan di tahun 2023 ini kita terus bertekad, berkomitmen. Saya juga diperintahkan oleh pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Arinal juga kan, beliau memberikan kesempatan kepada saya, kan kepada kami kepercayaan untuk mewujudkan itu. Ya kita maksimalkan, jangan takut dan juga jangan ragu-ragu untuk menyediakan berbuat baik itu. Nah, jadi di tahun 2023 ini kita terus memantapkan itu. Saya di tahun 2022 secara fisik, secara visualisasi sudah saya perbaiki. Tapi ini kurang. Ya, saya sendiri pun mengukurnya kurang, tetapi kan terus tahapan berproses. Nah, di dalam pelayanan kesehatan itu dia harus simultan antara perbaikan itu dengan sistem, dengan pemantapan, pengembangan dan pemantapan itu simultan, berkesinambungan dan bersamaan. Jadi apa yang sudah dicapai di tahun 2022 sedikit demi sedikit kita mantapkan dan kita lanjutkan. Ya, kalau dana insya Allah lah, komitmen beliau pimpinan daerah sudah menyediakan juga ya semaksimal mungkin, dan kita manfaatkan secara efektif ya. Ada pelayanan-pelayanan khusus seperti jantung tadi, gedung-gedung bertingkat itu sudah disediakan oleh pemerintah daerah, dan dari pemerintah pusat pun juga ikut membantu dalam penyediaan alatnya. Di tahun 2023 memantapkan itu, dan juga kita memantapkan pelayanan dan memperbaiki human relation ya, public service-nya, dan juga memperbaiki IT-nya, Hospital Information System, agar di era digitalisasi ini, di era serba cepat ini, rumah sakit itu di dalam memasarkan dan menanggapi pelanggannya dengan cepat. Nah, ini yang sedang kita bangun terus, di samping memanfaatkan dan melengkapi semua daripada kekurangan-kekurangan SDM dan perlengkapannya. Di samping itu juga ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa saya akan melakukan networking. Network itu membuka jejaring kepada seluruh rumah sakit pemerintah kita yang ada di Provinsi Lampung ini, secara elektronik data maupun juga digital. Ya, jadi nanti pasien-pasien itu sistem informasinya itu SIM RS-nya itu jadi satu, sehingga nanti pasien-pasien yang dirujuk itu datang aja pasiennya. Karena sudah di-input dari. Karena udah di-input. Nah, itu data-data. Karena gini ya, data rumah sakit itu data rahasia. Dan harus di-keep dengan baik, nggak boleh diganggu, karena ada aspek hukum yang melindunginya. Jadi kalau ada, dan ini kan menyangkut kehormatan orang dan penyakit orang. Benar, Dok. Jadi harus dijaga, bukan dibisniskan. Benar, Dok. Dan pemerintah wajib melindungi itu. Nah, itulah, jadi harus dipahami itu dan harus diketahui. Nah, itu yang penting. Jadi itu akan, jadi saya akan memudahkan para pelanggan saya nih.
Artinya keluarga-keluarga kita yang sakit, kita jadi sambil tidur daftar pendaftaran. Pakai handphone Ya, aja. dia tahu nanti jam 9, datang dia jam 9, ngapain dia datang jam 7? Iya, benar-benar. Jam 9, jam 11. Nah, ini kan harus didukung juga pada kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan keterampilan daripada sejawat-sejawat saya di rumah sakit dong, gitu. Harus tepat waktu juga jaganya, harus bermuka manis juga pelayanannya. Namanya juga pelayanan publik. Kalau memang tidak bisa bermuka manis dan berwajah manis, ya jangan kerja di rumah sakit. Itu aja kan, iya. Pergi aja di tempat lain. Nah, ini kan public service ya, muka pelayanan daripada pemerintah, dan wajib kita nih. Jadi pemerintah itu wajibnya dalam pelayanan ini kita nggak menghitung untung rugi, tetapi terpuaskan efisiensi dan sebagainya itulah. Jadi hal itulah yang kita akan lakukan. Nah, terus mengenai masalah pembiayaan. Jadi tolong juga masyarakat pemilik rumah sakit ini, karena ini milik kita semua ini loh. Bangga loh punya rumah sakit Abdul Muluk ini yang sudah diakui nasional. Nah, tolong penuhilah kewajiban-kewajiban sebagai individual, secara komunal, secara kelompok grup untuk memenuhi kewajiban ke rumah sakit juga. Penuhi, ikuti asuransi kesehatannya, penuhi kewajiban BPJS-nya, penuhi anjuran pemerintah vaksinasinya, ikuti aturan. Jangan ego-egonya terus aja. Sama media juga saya berharap gitu loh. Nggak usah diganggu lah, nggak boleh tapi harus benar juga menjalankan rumah sakit itu. Betul. Iya, karena ini menyangkut nyawa. Benar, Dok. Orang dikasih air putih aja dibilang sembuh-sembuh kok. Jadi di rumah sakit itu harus ada trust. Trust itu diterima dari penerimaan, dari kebersihan, dari suara yang ditampilkan harus bagus. Sembuh dia. Benar. Nah, ini kalau kita disibukkan bangunan miring lah, air kotor lah, rumah hantu lah, mau ngapain sih? Kalau mau turut serta aja. Artinya begini ya Mbak, kami menyadari Mbak, banyak kurangnya karena ekspektasi masyarakat itu di langit, sedangkan kita memberi pelayanan itu di bumi. Artinya ada diskrepensi yang besar. Tetapi dengan perbaikan-perbaikan kita perpendek, kita percantik. Ini kan buat warga Lampung. Ngapain nyebrang ke Jakarta ngabisin duit ratusan juta, lebih baik ke Abdul Muluk puluhan juta gratis lagi. Nah, jadi penuhi kewajiban sebagai individual dengan cara mengikuti BPJS. Saya layani sampai mananya atau biayai. Karena gini, Gubernur Provinsi Lampung telah memenuhi universal health coverage secara universal, karena lebih 85% penduduknya sudah terayomi melalui BPJS. Nah, yang 15%-nya ayo penuhi. Jadi kalau seandainya dia masuk di IGD, udah beres dia, udah tinggal dokter saya ini pintar atau tidak, obat ada, segala ada untuk menyelamatkan. Jadi nggak mikir lagi nih biaya-biaya yang tidak, kan hanya dengan 25.000 atau 15.000 aja sebulan kita penuhi kewajiban, dan pemerintah sudah menyediakan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami pun juga menyediakanlah dana bagi kontingensi bagi apabila kondisi-kondisi yang tidak terbiayai. Tapi ya jangan rame-rame banyak-banyak dong, artinya seminimal mungkin kita penuhi. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin juga kalaupun ada statement closingnya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas silaturahmi ini. Kemudian juga kami bersyukur bahwa kami mendapat kesempatan untuk dapat memimpin Rumah Sakit Abdul Muluk ini. Saya warga Lampung, bukan berarti ngomong sara, tapi tidak. Ya, lamun mak tano kapan lagi, lamun mak kam sapo lagi. Ya, untuk mengamankan, menyelamatkan ini. Dan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit adalah kebutuhan dasar mutlak yang harus disediakan dan dibutuhkan masyarakat. Perlu kerjasama antara masyarakat memenuhi kewajibannya. Dan pemerintah sudah berkomitmen dalam hal ini, gubernur dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan minimal standar ini sebaik-baiknya melalui tata laksana rumah sakit yang baik. Jadi kami bangga bisa menjadi mitra
kesehatan buat kita warga Lampung secara individual, secara kelompok juga. Dan ini akan kami penuhi semaksimal mungkin dengan berjalannya waktu. Dan kami berkomitmen akan menjadi lebih baik, menjadi mitra kesehatan Anda dan keluarga warga Lampung. Baik, siap, Masya Allah. Demikian saya ingin sampaikan. Masya Allah, terharu saya Pak mendengarnya juga. Baiklah pemirsa semua, demikianlah podcast di siang hari ini jelang sore yang jelas. Dengan Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk, Dr. Haji Lukman Pura, SP, PD, KGH, MHSM. Dan kita ketemu kembali besok atau lusa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.